Cerita kali ini masih melanjutkan cerita yang kemarin yang berjudul Ajang Kelicung, di mana cerita ini ditulis oleh Wopi Tasnim. Dan bagi kalian yang ingin membacanya secara langsung, bisa kunjungi link yang akan Mang Ripan sertakan di kolom deskripsi. Dan ini dia kelanjutan ceritanya. Di tempat yang berbeda, di depan cermin, Mayu menatap wajahnya Nan Ayu. Manik hitam itu menyelisik setiap inci rupanya yang indah. Tahi lalat di bawah bibir tipis, hidung mancung begadis keturunan Turki, serta lirikan mata menggoda. Semuanya tampak begitu sempurna. Suki, dia berdesis. Telapak tangan wanita itu menyusuri leher jenjangnya sendiri secara perlahan. Malam ini, Mayu sengaja memakai pakaian tipis bermandikan harum minyak wangi. Sama seperti hari-hari sebelumnya, dia akan menggoda Putro, mengarungi indahnya malam bersama sang suami. Akan tetapi, yang ada di dalam bayangannya adalah wajah Suki. Iya, perempuan itu memang sudah gila. Akibat cintanya terhadap Suki pun kian menggila. Terlebih saat Putro berkata bahwa Arum telah disingkirkan. Keinginan Mayu untuk memiliki Suki pun kian menggebu-gebu. Bahkan tadi pada ujung pagi, terlintas di benaknya untuk menghabisi sang suami yang masih terlelap demi menghilangkan segala penghalang. Mayu berdiri memeluk tubuh sendiri sambil berputar-putar perlahan, menengadah dan terpejam. Bibir yang telah dia warnai semerah cabai itu tersenyum, hatinya berbunga. Suki. Lagi dia menyebut nama tersebut. Namun, ketukan di pintu depan menghentikan khayalan liarnya. Mayu berdecak sembari melangkah keluar dari kamar, membukakan pintu untuk sang tamu. Namun alangkah terkejutnya ia ketika melihat siapa yang datang. Mbak Pucuk dicinta ulang pun tiba. Suki? Sangat jelas terlihat Mayu merasa gugup. Ternyata dia tidak seberani saat mencumbu bayangan lelaki itu jika mereka berhadapan secara langsung. Mayu bergeming, bahkan dia tidak mendengar Suki sudah 3 kali menanyakan keberadaan suaminya. Wanita itu terpaku pada wajah tampan pria di hadapannya sambil melinting helaian rambutnya dengan jemari. "Weh, Suki!" Panggilan dari arah dapur menyadarkan Mayu dari tingkah tak wajarnya. Putro melangkah sembari mengeringkan rambutnya dengan handuk, menghampiri keduanya yang masih tetap berdiri berhadapan di ambang pintu. Iya Troh, Suki menimpali, tetapi pandangannya sesekali saling terpaut dengan lirikan dari Mayu. Tentu saja karena dia pun lelaki normal, pertahanannya akan goyah jika disuguhkan pemandangan seperti itu. "Sini duduk dulu, kau sudah lama." Dengan masih mengeringkan rambut, Putro terlebih dulu duduk di kursi, kemudian disusul Mayu dan Suki. Akan tetapi, belum sempat sang istri mendaratkan bokongnya, Putro memberikan isyarat agar masuk ke kamar dan tidak ikut mendengar urusan para lelaki. Mayu pun beranjak sambil menyunggingkan kekesalan pada raut wajahnya. "Menyebalkan," gumam wanita itu menutup pintu kamar dengan kasar. "Ada apa, Suk?" Suami Arum menggaruk tengkuk, dia tambah gelisah. "Itu, apa ada cara lain untuk mendapatkan uang, Tro? Aku kalah judi nih." 3 juta kau habiskannya dalam sehari semalam, Suk. Wah, luar biasa kau. Putro terkekeh. Sebenarnya dia sudah menduga kekalahan Suki, sebab biasanya lelaki itu memang tidak pernah menang dalam permainan jenis apapun. Baik bertarung nomor togel, kartu, sabung ayam, bahkan lempar dadu tak pernah dapat kesempatan untuk menang. Memang sungguh aneh. Karena penasaran telah membuat Suki terjerat dalam rasa ketagihan berjudi. Tak sedikit perkakas rumah yang sudah dia gadaikan untuk mendapat uang, kemudian ditabur pada meja taruhan. Semakin sering kalah, lelaki itu justru kian gencar ingin mencicipi kemenangan. "Ayolah Tro, atau beri aku pinjaman, uang dariku kemarin masih ada kan?" Melihat rekannya dilanda kegusaran, Putro justru berniat memanfaatkan keadaan. Dia pun teringat pada Mangi. "Untuk apa kau pusing-pusing, Suk? Jual saja Mangi pada Broto. Aku yakin dia akan membayar dengan jumlah yang sangat besar."
Putro melipat kedua tangan di belakang kepala, kemudian menyandarkan tengkuk di sana. Dia terpejam, tetapi sesekali sebelah matanya sedikit terbuka untuk melihat bagaimana ekspresi dari Suki. Broto adalah seorang pialang di mana Arum terlingkung. Kaki tangan bos besar pemilik tempat itu. Siapa yang keluar masuk rumah TKW-nya, Brotolah yang bertanggung jawab. Jika ada yang datang untuk menebus atau membeli salah satu dari wanita di sana, dia akan dapat bagian. Nama rumah TKW hanyalah kedok belaka. Sejatinya tempat tersebut lebih mirip rumah perdagangan wanita, di mana orang beruang banyak datang, memilih kemudian membawa mereka pulang setelah membayar. Ada yang memang untuk dijadikan ART, tak jarang juga memang dibeli sekedar untuk pemuas nafsu dunia. Broto cukup dekat dengan Putro, bahkan bisa dibilang pertemanan mereka lebih dekat dari persahabatan. Maka dia pikir jika Mangi dijual ke sana seperti ibunya, selain mendapat uang jatah dari Suki, dia pun akan dengan mudah meminta untuk menemui gadis itu kapanpun. "Mangi, kau yakin, Tro?" tanya Suki. Putro pun kemudian bangun dari sandarannya. "Menurutku hanya itu caranya, kalau tidak mau ya sudah. Aku hanya berniat membantu teman yang sedang kesulitan." Setelah mengungkapkan kalimat tersebut, dia pun bangkit dan kemudian mendekati pintu. "Kalau urusanmu sudah selesai, pulanglah. Mayu sedang menungguku di kamar." Suki pun diam sesaat. Dia bimbang jika Mangi dikirim ke tempat itu juga, bagaimana dengannya? Akan semakin sepi keadaan di rumah, begitulah pikirnya. "Hai, sudahlah. Ayo antar aku ke tempat itu lagi, kita bawa Mangi. Nanti kalau menang taruhan akan kutebus lagi dia." Mendengar itu tentu saja Putro setuju. Bagai kilat menyambar, langkahnya begitu cepat melempar handuk ke kursi, kemudian menuju kamar mengambil jaket kulit hitam miliknya. Wajah lelaki itu berseri penuh semangat. "Bang." Mayu mengekor sang suami keluar dengan bibir mengerucut, masih dengan pakaian yang sama. Dia menghampiri Putro yang hendak menutup pintu depan sembari mengentak-gentakan kakinya. Dia pasti tidak akan bisa tidur malam ini jika keinginannya belum terpenuhi. "Mau pergi kemana lagi?" "Abang ada keperluan mendesak sayang, sebentar saja ya. Kalau sudah selesai nanti abang akan langsung pulang. Kita akan lanjut bersenang-senang." Putro berucap sambil memeluk sang istri cukup lama. Tanpa dia sadari, di balik punggungnya, Mayu tengah berpandangan dengan Suki. Lelaki itu pun mendekat, mengusap bibir merah merona Mayu dengan ibu jari tangan, kemudian menjilatnya perlahan. "Entah mengapa malam ini istri Putro terlihat sangat mempesona," batin si Suki. Sementara itu, di dalam rumah kecil syarat kenangan buruk itu, Mangi masih duduk bersimpu di atas tempat peraduannya pada sang kuasa. Wajah yang semula tampak kayu, kini terlihat membengkak akibat seringnya dia menitikan air mata. Tak ada doa lain yang gadis itu panjatkan selain memohon keselamatan ibunya, meminta sang maha pengabul doa mengembalikan separuh jiwa itu kepadanya. "Mangi mohon, kembalikan ibu Mangi. Mangi janji akan melindungi ibu dari Bapak. Kembalikan ibu segera ya Allah." Dia bersujud. Gadis malang berbalut mukena putih itu kembali menumpahkan air matanya. Seluruh harapan mengalir bersama derasnya tangisan tersebut di atas sajadah. "Mangi, apa kamu di dalam, nak?" Netra putri Arum membeliak. Dia segera mengangkat bawahan mukena, merapat dan berjongkok dekat dinding sudut kamarnya, sembari menggigiti ujung kuku jari tangan. Beruntung tadi sebelum sholat, pintunya dikunci dari dalam. Dan semoga itu bisa untuk menahan sang ayah untuk masuk. "Nah, buka pintunya." Lemah lembut suara itu memanggil, tetapi entah mengapa, keringat malah semakin membanjiri tubuh Mangi yang tengah tertutup rapat tersebut. "Cepat buka!" Kini Suki berteriak sambil memukul kuat pintu. "Enggak akan, Pak," timpal ke Mangi. Suaranya seakan terseka di tenggorokan. Marah, takut, sedih, semua rasa tengah bercampur aduk menyelimuti hatinya. Suki yang tidak tahan menunggu, dibantu Putro yang memang sedang bersemangat membara, mendobrak pintu kamar Mangi hingga terbuka. Kesehatan yang belum terlalu pulih mengakibatkan gadis itu dapat dengan mudah mereka tarik paksa keluar.
Lepaskan Mangi, Pak. Dia memberontak tetapi tetap kalah. Ah, lama. Kamu yang bawa motor aja, Sok. Putra pun mengangkat tubuh gadis itu, menyambirkannya di atas bahu, kemudian menyusul Suki ke motor, kendaraan roda 2 milik Putra yang dia beli sebagai hadiah untuk Mayu tahun lalu. Masih mengenakan mukena, Mangi didudukan menyamping di tengah, motor pun mulai melaju. Sepanjang jalan Putra terus memandangi gadis Malang yang dia dekap kuat itu sambil menahan gejolak di dada. Dan setelah kurang lebih setengah jam berkendara dengan cepat, meski melewati jalan berkerikil, akhirnya mereka pun tiba di tempat tujuan, yakni di rumah TKW Kampung Kujang. Mangi pun diturunkan, lalu dibawa ke ruangan Broto, tepat di samping pos jaga lingkungan tersebut. Lepaskan, tolong saya mau pulang. Arum yang sedang berada di dalam kamar bersama kedua rekannya langsung terperanjat ketika mendengar teriakan tersebut. Dia dapat dengan mudah mengenali empunya suara. Mangi? Dia pun segera bangkit dan berlari mendekati pintu hendak memastikan kalau itu benar putrinya. Akan tetapi setelah pintu terbuka, dia ditahan penjaga kamar. Peraturan di sana tidak boleh keluar malam jika belum diizinkan. Tolong Pak, biarkan saya lewat. Saya mau menemui anak saya, pinta si Arum. Sementara di luar, Mangi mohon Pak. Dia gemetar bersimpuh di bawah kaki sang ayah. Mangi memohon belas kasihan mereka semua. Broto belum berkomentar apa-apa sejak Putra dan Suki membawa gadis Malang itu ke hadapannya. Dia hanya membatin, apa iya anak ini akan laku mahal? Mangi menengadah, air mata yang memang sudah membasahi wajahnya kini terlihat semakin rebas ketika terkena pantulan cahaya lampu ruangan tersebut. Kasihani Mangi Pak, kali ini saja, Mangi mohon. Sesaat hati Suki melunak, akan tetapi ketika Putra menyadari pertahanan rekannya mulai goyah, dia pun kembali mengompori. Kamu jangan pelin-pelan Suk, aku sudah repot-repot mengantarkanmu kemari dan meninggalkan Mayu di rumah. Suki menarik mundur kakinya yang semula didekap oleh sang putri. Menghela napas panjang, dia pun berusaha mengembalikan tekadnya untuk menjual gadis itu. Bayangan gelak tawa lawan berjudi tiap kali dia kalah membuat Suki kembali termantapkan hatinya. Mangi tercenung, dia menyadari ratapannya sia-sia, tidak akan ada yang mau membebaskannya. Sementara sang ibu, satu-satunya penyelamat, entah ada di mana, dia tidak tahu. Untuk apa kalian membawakanku barang tertutup seperti ini? Mana ada yang akan tergoda untuk membelinya? Ketus Broto. Dia memandang remeh penampilan Mangi yang masih berbalut mukena. Ditambah lagi tanda hitam di sudut bibirnya, serta beberapa bagian wajah lain akibat pukulan dua lelaki penjama tubuhnya tempo hari lalu yang belum hilang sepenuhnya, membuat rona kecantikan Mangi sedikit terhalangi. Melihat ekspresi ragu dari Broto, Suki dengan cepat menarik atasan, sementara Putra melucuti bagian bawah mukena Mangi hingga dia jatuh dan terbanting di lantai. Gadis itu lagi-lagi meratapi betapa menyedihkannya dirinya. Orang-orang ini, mereka memperlakukan Mangi dengan tanpa perasaan sedikit pun. Mangi pun dipaksa berdiri. Broto menyibak anak rambut yang menutupi wajah ayu berhiaskan luka lebam tersebut, tetapi tetap terlihat menawan. Pandangannya menyusuri setiap jengkal tubuh Mangi, mulai dari ujung kaki. Celana pendek yang dikenakan oleh Mangi menampakkan betapa putih bersihnya kaki jenjang tersebut. Tatapan Broto terus naik hingga berhenti pada bagian dada Putri Arum yang tampak menggoda. Bola mata lelaki bertubuh sintal itu memelotot bagai seekor kucing melihat ikan. Jakunya bergerak ke bawah tanda dia tengah menelan genangan saliva. Berapa usianya? Entahlah, dia baru tamat SMP. Jawab Suki. Mangi semakin menunduk memikirkan kemalangan apalagi yang akan dia terima setelah ini. Anak ini ternyata memiliki aset yang cukup besar, Broto berucap sambil mengusap-ngusap dagu. Dia terkesima akan bentuk tubuh dari Mangi yang terlihat lebih dewasa daripada usianya. Tampak seksi meski baju yang dipakai sedikit longgar. Sementara Suki dan Putro, mereka saling berpandangan dan tersenyum penuh rasa kemenangan.
Di sela perundingan ketiga lelaki itu, di meja kerja Broto, Mangi beringsut mundur. Dia melirik pintu yang tertutup rapat. Gadis itu berpikir bagaimana caranya lari dari sini. Dia tidak ingin berakhir di tempat seperti ini. Dia harus bisa melarikan diri agar dapat mencari Arum, yakni ibunya. Perlahan, Kemangi pun menggeser langkah sedikit demi sedikit mendekati pintu itu. "Percuma, pintu itu dikunci," ucap Broto tanpa menatap Mangi. Pandangannya tertuju pada lembar-lembar uang di tangannya. Dia tetap sibuk menghitung nominal yang pantas sebagai harga untuk tubuh gadis tersebut, lalu diserahkan kepada Suki. "Bagaimana? Apakah cukup?" Tangan pria yang entah masih layak atau tidak dipanggil sebagai suami Arum itu terulur, menyambut lembaran kertas merah dari si Broto, lalu secepatnya menghitung kembali uang tersebut untuk memastikan jumlah sesungguhnya. 8 juta? Kau tidak salah? Tentu saja tidak. Broto mengambil bungkus rokok yang tergeletak di meja, mengeluarkan isinya sebatang, kemudian menyalakannya. "Harganya 7 juta, tapi biarlah. Kulebihkan 1 juta sebagai bonus untuk kalian berdua," lanjut Broto sambil mengembuskan asap ke samping kanan. Suki terbahak kegirangan. Dia menyenggol bahu Putro dengan kuat hingga rekannya itu tampak meringis. Kemudian mencium uang di tangannya berulang kali. "Aku kaya, Tro," katanya dan kembali tertawa. Tubuh Mangi luruh ke lantai. Gadis itu putus asa. Masa depannya benar-benar tak lagi berguna. "Kenapa Bapak tega melakukan ini kepada Mangi juga ibu, Pak?" lirih Mangi sembari mengepal kuat kedua tangannya. Mengabaikan sang putri, Suki justru berpamitan kepada Broto disusul oleh Putro. Setibanya di hadapan Mangi saat hendak keluar, Suki berhenti. "Jangan cengeng, besok Bapak akan menebusmu kembali jika menang judi malam ini." Biadab, mungkin hanya gelar itulah yang pantas disandang oleh Suki. Uang serta kesenangan dunia telah membutakan mata hatinya. Meja perjudian serta minuman keras telah menguasai nuraninya. Kedua lelaki itu kini berlalu tanpa menoleh lagi. Sementara itu, di tempat yang berbeda, "Saya mohon, Pak, tidak akan lama. Saya yakin itu suara putri saya." Arum yang hingga kini masih tertahan di pintu, tanpa henti terus meminta untuk diizinkan keluar oleh petugas yang kebetulan tengah berada di depan kamar mereka. Sesekali wanita itu harus memegangi bagian rahang ketika bicara. Rasa sakit akibat tendangan Suki beberapa hari lalu masih terasa menyilukan tiap kali mulutnya digerakkan. "Jika tidak ada urusan hajat, kau dilarang keras keluar dari kamar ini." Nila pun iba terhadap Arum. Dia bangkit dan perlahan menghampiri ibu Mangi itu, mendekatkan wajah ketengkuk wanita di hadapannya seraya berbisik, "Saya akan bantu ibu. Buatlah dia masuk ke kamar ini, saya akan berusaha menahannya." Tidak ingin membuang waktu dan kesempatan, Arum dengan cepat menghantam kuat area sensitif petugas tersebut menggunakan lututnya. Lelaki itu pun seketika tersungkur, meraung kesakitan. Nila yang memang sudah menunggu, segera menarik paksa si petugas ke dalam kamar lalu menutup pintu. "Kurang ajar!" teriak pria itu dengan suara tertahan. Wanita berambut sedikit gimbal teman sekamar mereka hanya menatap tanpa ada pergerakan untuk membantu. Nila mendengkus. Dalam hati kecil dia merasa heran. Ternyata di dunia ini ada orang semacam itu, terlalu abai terhadap keadaan sekitar. Arum segera berlari ke arah gerbang depan yang berjarak tidak jauh dari kamar. Firasatnya mengatakan suara Mangi tadi berasal dari sana. Beruntung keadaan luar sudah sepi, hingga dia dapat dengan leluasa berlari. Meski sembari menahan sakit di tubuh, akibat belum sepenuhnya sembuh. Saat beberapa langkah lagi sampai ke gerbang, langkah Arum melambat. Dia mendengar ada suara adu mulut pria dan wanita semakin mendekat dari arah luar. "Mangi." Tak lama kemudian, pintu besar berbahan besi itu pun terbuka. Arum yang bersembunyi dalam kegelapan sisi gerbang menangkup mulut. Itu benar-benar putri semata wayangnya. Terselip rasa bahagia dalam hati Arum. Puji syukur dia panjatkan kepada Tuhan karena memberi kesempatan pada mereka untuk bertemu kembali.
Dalam persembunyian, Arum bermaksud merebut Mangi dari Broto yang tengah mencengkram kuat pergelangan tangan sang putri. Akan tetapi, belum sempat melangkah, dia mendengar teriakan dari arah kamarnya. "Kabur bos, TKW kabur!" Broto seketika menoleh, begitupun dengan Mangi. Ya, petugas tadi ternyata berhasil lolos dari pertahanan si Nila. "Bu, lari!" Nila berseru dari teras kamar mereka sambil memegangi perutnya yang sakit akibat ditendang petugas itu. Arum merasa terdesak, dia tidak mau tertangkap lagi. Dia harus membawa Mangi keluar dari lingkungan mengerikan itu secepatnya. Arum memejam menarik napas perlahan sembari berdoa. Dia memohon kekuatan serta pertolongan dari Sang Maha Kuasa. Tak lama kemudian, wanita itu kembali membuka mata dan melihat sang petugas semakin mendekat dengan langkah tertatih, lalu beralih pada Broto yang masih terus berusaha membawa Mangi masuk ke halaman rumah TKW. Arum pun berlari dengan cepat. Dia tidak menghiraukan rasa sakit yang masih mendera beberapa bagian tubuhnya. Mangi terbeliak melihat sosok sang ibu yang tiba-tiba keluar dari kegelapan. Sontak mata indahnya pun berbinar-binar. "Ibu!" teriak Mangi yang nampak begitu senang. "Lepaskan anakku!" Arum memekik dengan berani. Hal yang sama seperti terhadap petugas tadi dia lakukan juga pada Broto. Hingga lelaki itu berteriak kesakitan, berguling-guling di tanah menangkap bau pangkal pahanya. Merasa ada kesempatan, Mangi segera menjauh dari lelaki yang baru saja membelinya itu, mendekati sang ibu, dan mereka pun saling berpelukan. Keduanya pun menangis haru. Rasa rindu yang semula menyesakkan dada kini telah terobati. Arum mengurai pelukan, membingkai wajah sang putri dengan telapak tangannya. Air mata wanita itu kembali rebas manakala bias cahaya lampu menyinari luka-luka lebam yang menodai kecantikan dari Mangi. "Apa yang terjadi padamu, Dok?" Gadis itu bungkam, tak ada sepatah kata pun keluar dari bibirnya yang semakin bergetar menahan luapan tangis. Bayang-bayang kekejian yang telah dia lewati seolah mengurung semua curahan pilunya dalam tenggorokan. "Bos, apakah bos baik-baik saja?" Petugas tersebut mendekati Broto sambil memegang bagian pangkal paha. Rupanya serangan Arum tadi benar-benar menyakiti kejantanannya. "Ayo bu, kita pergi dari sini," ucap Mangi parau. Arum mengangguk cepat. Dia menarik tangan sang putri untuk segera keluar dari gerbang sebelum Broto kembali bangkit. "Woi, tunggu!" pekik sahabat putra tersebut. "Sialan, kemana petugas keamanan gerbang? Cepat kejar perempuan itu!" Sementara itu di tempat yang berbeda, di sepanjang jalan perkampungan, dua lelaki tengah menaiki kendaraan dengan kecepatan sedang. Mereka bersorak-sorai kegirangan akibat baru saja mendapat durian runtuh. Putro sebagai sopir bersenandung ria, sementara Suki yang menumpang di belakang merentang tangan sembari turut bernyanyi. Hati pria itu benar-benar bahagia. Dalam benaknya, dia akan berjudi sampai pagi dan untuk kali ini wajib memperoleh kemenangan. "Suk," Putro menghentikan lantunan lagunya. "Traktir minumlah, atau ayo kita langsung main sampai pagi. Malam ini di warung biasa pasti rame, Suk." Putro berteriak agar suaranya yang terbawa angin tetap bisa didengar oleh sang kawan. Suki pun tergelak. "Bebas, aku kaya malam ini, apapun yang kau ingin aku bayari." Dia kembali tertawa girang. Tidak memungkiri, uang adalah salah satu titik tuju dan puncak kebahagiaan Suki. Namun akibat dari itu semua, uang juga mampu membutakan mata hatinya. Pikiran lelaki itu kini hanya berisi kesenangan dunia. Lupa bahwa ada yang jauh lebih penting serta berharga daripada itu semua. Lupa bahwa anak istri yang seharusnya dijaga justru dikorbankan begitu saja. Kembali ke tempat Broto. Broto terus berteriak mencari bantuan penjaga di gerbang rumah TKW. Entah kemana petugas yang biasanya selalu sigap itu berada. Dia tidak menghampiri meski suara sang tuan telah parau menyerukan namanya. "Sialan!" teriak Broto sembari meringis kesakitan. "Sudah, tinggalkan aku. Kejar saja dua TKW itu. Tangkap mereka hidup ataupun mati." Petugas kamar yang rasa sakit pada pangkal pahanya telah berkurang, berlari meski tertatih-tatih mengejar ibu dan anak itu segera, meninggalkan Broto yang sedang melompat-lompat sambil berjongkok
untuk menghilangkan rasa nyeri akibat serangan pada kejantanannya barusan. "Ayo Nduk, cepat, kita harus keluar dari kampung ini." Harun terus menggenggam tangan sang putri. Dia tidak akan membiarkan orang-orang jahat itu memisahkan mereka lagi. Kesehatan tubuh yang memang belum sepenuhnya pulih menyebabkan laju keduanya tidak terlalu cepat, terutama Mangi. Gadis malang itu sesekali terpejam dengan raut wajah meringis akibat rasa sakit pada area sensitifnya masih sering terasa. Terang cahaya bulan menuntun langkah kaki Arum untuk membawa anaknya memasuki perkebunan singkong tepi kampung Kujang. Dia berharap kegelapan serta kesunyian dapat melindungi keduanya dari tangkapan para lelaki tersebut. Suara riak gelombang air sungai mulai menyapa pendengaran mereka. Meski masih samar, Harum dan Mangi sudah cukup jauh dari rumah TKW. Tetapi firasat mengatakan harus tetap terus berlari. "Bu," panggil Mangi kepada sang ibu dengan suara yang lemah. "Yang kuat, Nduk. Kita harus bergerak agar bisa semakin jauh. Ayo cepat." Di depan mereka, rumpun ilalang tampak menghalangi jalan. Wanita yang masih berstatus istri Suki itu menyibak tanaman tersebut dengan dua tangan agar bisa terlewati. Sayang, dia lupa bahwa hal itu telah menyebabkan genggaman tangannya terhadap Mangi terlepas. Mangi pun terjatuh. Dia tersandung akar pohon besar yang terjulur melintasi jalan. Sementara Arum yang sudah berhasil memasuki rumpun ilalang masih terus berlari dan tidak sadar bahwa sang putri tertinggal. "Ibu," gadis itu merintih memegangi perutnya. "Hoi, berhenti kalian!" Arum menoleh. Dia mendengar teriakan dari Broto dari kejauhan. Bola matanya terbeliak, menyadari sang putri tak lagi mengikuti langkahnya. "Mangi, Mangi!" Panik, wanita itu berputar-putar di tempat menyerukan nama Kemangi ke sembarang arah. "Ibu!" lirik gadis tersebut. Namun percuma, Arum tidak akan mendengarnya karena jarak mereka telah terpisah puluhan meter. Dia hanya bisa berbaring memegangi perut yang semakin terasa sakit. Tubuhnya pun kian melemah. Hingga beberapa saat kemudian, Mangi mendengar langkah seseorang tengah berlari mendekati lokasinya saat ini. Dia pun segera duduk, menengok kanan kiri, mencari tempat persembunyian. Semak belukar menjadi pilihan Putri Arum itu. "Aku sudah mendengar suara mertumu meringis, Cahayu. Keluarlah, percuma kau bersembunyi. Deru napasmu pun dapat tertangkap jelas oleh telingaku." Suara Broto membuat Mangi gemetar. Ternyata lelaki itu berhasil menyusul mereka. Tidak, lebih jelasnya menyusul dirinya. Gadis itu berdesis dengan suara berbisik. Sakit pada perut bagian bawahnya semakin terasa menyiksa. Kian tidak tertahankan. Mangi melotot, napasnya seolah tertahan di tenggorokan, manakala bias cahaya rembulan memantulkan kerlip tipis pada sepanjang kaki jenjangnya. Jemari gadis itu terulur mengambil cairan gelap yang terlihat terus turun menyerupai anak-anak sungai tengah mengalir. Tubuhnya semakin gemetar saat menghidu aroma cairan kental itu. Tercium sangat anyir. Darah. "Sudah kukatakan, percuma kau berlari, gadis manis." Broto tertawa terbahak. Dia berhasil menemukan tempat persembunyian dari Mangi. Sementara gadis itu beringsut mundur dengan sisa tenaganya. "Ibumu telah menyakiti hartaku, maka sekarang kaulah yang harus mengobatinya." Dan lagi, lelaki itu tertawa dengan begitu keras. Tangan kekarnya menarik kasar tubuh lemah Mangi untuk semakin merasuki semak-semak. Sementara di tempat lain, tinggal berjarak beberapa meter dari mereka, Harum terus berlari dan memanggil sang putri. Pikirannya kalang kabut, perasaannya khawatir tidak karuan. Air mata wanita itu rebas menetes tiada henti, bahkan beberapa tetesannya mengenai permukaan-permukaan tanah yang telah dia lewati. "Tolong jangan pisahkan kami lagi ya Tuhan, aku mohon." Arum mengiba dengan napas terengah. "Mangi, jawab ibu, Nduk. Kamu di mana?" teriaknya parau. Suara rintih kesakitan terdengar beriringan dengan erangan buas seorang pria dewasa. Semakin jelas tertangkap di pendengaran si Arum. Dia berlari semakin cepat. Ranting-ranting pohon yang terinjak sepeninggal langkahnya menimbulkan bunyi gembretak secara bergantian.
Berhentilah memberontak, tidak akan ada yang membantumu di tempat sepi ini. Broto menghantam wajah Mangi dengan sekali pukulan kuat. Gadis itu semakin tidak bisa berbuat apa-apa. Bayangan tawa bahagia bersama sang ibu melintas dalam pandangannya yang kian tertutup genangan air mata. Akankah kami bisa berkumpul lagi? Batin gadis itu meratap. Napasnya tersengal, dia memohon pengampunan kepada Broto tanpa lagi bisa bersuara. Mangi, Arum gemetar, tungkainya lemas. Wanita itu menemukan buah hatinya dalam keadaan terombang-ambing tanpa daya. Dia menjerit histeris, memukul-mukul punggung Broto dengan sisa tenaga yang ada. Namun lelaki itu mengabaikan. Hingga beberapa saat kemudian, setelah puncak surga dunia dia dapatkan, Broto pun menyudahi kegiatan hinanya. Dia mengurai jarak dari Mangi yang kini telah berada dalam pelukan sang ibu. Broto pun pergi begitu saja sembari tertawa terbahak. Sementara gadis itu masih tetap berusaha bertahan dengan sisa-sisa napas yang Tuhan berikan. Arum pun berteriak histeris di depan anaknya sendiri. Jemari lemas si buah hati menggenggam tangan sang ibu, meletakkannya tepat di atas perutnya, hingga membuat Arum menyadari sesuatu. Perut Mangi sedikit membuncit serta agak keras. Ya, putrinya itu tengah mengandung. Arum pun meraung memukul dadanya yang kian sesak berulang kali. Wanita itu menyesali diri yang tidak bisa menjaga sang putri dengan baik. Siapa yang tega melakukan ini pada putriku? Mangi megap-megap seolah ingin mengucapkan sesuatu kepada ibunya. Arum yang menyadari hal tersebut perlahan mendekat. Dia mengusap dada anak semata wayangnya agar lebih merasa tenang dan bisa bicara. Mangi terus berusaha mengungkapkan rahasia kelam yang dia tanggung dan simpan selama 4 bulan belakangan ini. Bicaralah, Nduk. Katakan, ibu akan mendengarkanmu, Nduk. Ratap Arum menangis sembari membenamkan wajah pada dada Mangi yang ternyata telah membesar layaknya wanita hamil. Bapak, Bu, bisik gadis itu dengan suara terputus-putus sambil menunjukkan 5 jari kanannya kepada sang ibu. Bapak dan Pak Putra.